kelompok 1, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hakikat dan pengembangan manusia. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Davina, dilanjutkan oleh Laila, kemudian dilanjutkan oleh Faik. Tonton sampai habis ya. Baik, yang pertama adalah apa itu manusia menurut ahli filsafat. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa itu manusia, karena manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Namun, para ahli pikir dan ahli filsafat menyebutkan manusia dalam beberapa sebutan. Di antaranya adalah yang pertama, manusia merupakan Homo sapiens, yang berarti manusia ini adalah makhluk yang mempunyai budi. Lalu yang kedua ada manusia adalah animal rasional, yang berarti manusia ini merupakan binatang yang mampu untuk berpikir. Lalu yang ketiga adalah manusia merupakan Homo sapiens, yang berarti manusia ini merupakan makhluk yang pandai untuk menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran-pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Lalu yang keempat ada manusia merupakan Homo faber, yang berarti manusia ini adalah makhluk yang sangat terampil. Lalu yang kelima ada manusia merupakan zoon politikon, yang berarti manusia ini adalah makhluk yang pandai bergaul, bekerja sama, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang keenam ada manusia merupakan Homo economicus, yang berarti manusia adalah makhluk yang tunduk dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Lalu yang ketujuh ada manusia sebagai Homo religius, yang berarti manusia ini merupakan makhluk yang beragama. Yang selanjutnya adalah apa itu manusia menurut ahli agama. Dalam pandangan agama Islam, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dan dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Nah, kesempurnaan penciptaan manusia itu kemudian semakin disempurnakan oleh Allah SWT dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana manusia ini diciptakan untuk mengatur dan memanfaatkan alam. Allah juga melengkapi manusia dengan berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan oleh manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersendiri. Lalu dapat disimpulkan bahwa manusia itu merupakan makhluk Allah yang ditugaskan untuk menebarkan agama Islam sesuai dengan ajarannya. Dan manusia ini juga seorang makhluk yang disempurnakan dengan berbagai potensi demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri, yang mana nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Mengapa manusia disebut makhluk monodualis? Jawabannya, secara kodrat, manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu melakukan bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai tanpa ada perselisihan. Tanpa bantuan orang lain, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan, menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Seseorang memiliki sikap sosial apabila ia memperhatikan atau berbuat baik terhadap orang lain. Oke, saya akan menjelaskan mengenai alasan manusia disebut Homo educandum. Manusia sebagai Homo educandum memiliki arti bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik. Setiap saat membutuhkan belajar dari lingkungannya atau alam semesta. Hal ini merupakan cara manusia untuk menjadi manusia sempurna yang berakal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia dan cara pengembangannya menurut Umar Tirta Raharja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan. Umar dan Laszlo mengatakan bahwa sifat dan hakikat manusia adalah karakteristik yang prinsipil yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Menurut Umar, manusia memiliki kemampuan menyadari diri, bereksistensi, tanggung jawab, bermoral, pemilikan kata hati, rasa kebebasan, kesediaan melakukan kewajiban dan hak, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan cara pengembangannya yaitu dengan pendidikan dan pengetahuan, pengembangan moral dan etika, dan juga pengembangan spiritual. Selanjutnya, saya akan menjabarkan karakteristik dari manusia yang disebut
dijelaskan oleh Umar Tirta Raharja. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, di mana kaum rasionalisme menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah dengan adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya kemampuan ini, manusia menyadari bahwa ia memiliki ciri-ciri khusus atau khas, atau mereka memiliki ciri-ciri sendiri dibandingkan makhluk Tuhan yang lainnya. Lalu yang kedua, adanya kemampuan untuk bereksistensi, di mana dalam hal ini manusia dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Maka dari itu, manusia memiliki unsur kebebasan dan mereka ingin menunjukkan bahwa merekalah manusia yang sempurna dan berkualitas dari manusia-manusia lainnya. Lalu yang ketiga, memiliki kata hati, di mana karakter ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan pada dirinya yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Lalu yang keempat, ada memiliki moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral adalah perbuatan itu sendiri. Di sini tampak bahwa masih ada jarak antara kata hati dan moral. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati tajam belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya itu. Untuk menjembatani jarak yang mengantarai keduanya, masih ada aspek yang diperlukan, yaitu kemauan. Bukankah banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral? Itu sebabnya pendidikan moral juga sering disebut pendidikan kemauan. Kemauan yang dimaksud adalah kemauan yang sesuai dengan kodrat manusia. Seperti itu. Kelima, memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia makhluk sosial. Tak ada hak tanpa kewajiban. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, yang pada saat itu belum terpenuhi. Sebaliknya, kewajiban ada oleh karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berkaitan erat dengan soal keadilan. Dalam hubungan ini, mungkin dapat dikatakan bahwa keadilan terwujud bila hak sejalan dengan kewajiban. Keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini, ada dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang berarti ada ikatan kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya
bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Orang hanya mungkin merasakan kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Lalu ketujuh, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi sulit untuk dirasakan dan dapat diduga bahwa hampir semua orang pernah mengalami bahagia. Untuk menjabarkan arti istilah kebahagiaan sehingga cukup jelas dipahami serta memuaskan semua pihak, sesungguhnya tidak mudah. Misal, tentang sebutan senang, gembira, bahagia, dan sejumlah istilah lain yang mirip dengan itu. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa seseorang yang sedang mengalami rasa senang atau gembira itulah ya sedang mengalami kebahagiaan. Terakhir ada tanggung jawab, adalah kesediaan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Tampak terlihat betapa eratnya antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberi pedoman, moral melakukan, dan tanggung jawab berupa kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntutkan baik oleh kata hati, masyarakat maupun norma-norma agama dapat diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Baik, selanjutnya adalah potensi-potensi apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, menurut Jalaluddin, ada 4 potensi utama yang merupakan fitrah dari Allah kepada manusia. Nah, potensi-potensi itu seperti yang pertama adalah potensi naluriah atau potensi emosional, yang mana potensi ini disebut juga dengan hidayat al-ghoriziyat. Potensi naluriah ini memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Dorongan-dorongan ini merupakan potensi atau fitrah yang diperoleh oleh manusia tanpa melalui proses belajar. Lalu yang kedua ada potensi indrawi atau fisikal. Nah, potensi indrawi ini juga disebut dengan hidayat al-hasiyah. Potensi fisik ini bisa dijabarkan atas anggota-anggota tubuh atau indera-indera yang dimiliki oleh manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Nah, pada dasarnya potensi fisik ini digunakan manusia untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar diri mereka seperti warna, rasa, suara, bau, bentuk ataupun ukuran sesuatu. Jadi bisa dikatakan potensi merupakan alat bantu atau media bagi manusia untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Potensi fisikal dan emosional ini terdapat juga pada binatang. Lalu yang ketiga ada potensi akal atau intelektual. Nah, potensi ini juga bisa disebut dengan hidayat al-aqliyat. Nah, potensi akal atau intelektual hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakannya dengan binatang. Lalu yang keempat ada potensi agama atau spiritual. Potensi ini bisa disebut juga dengan hidayat al-diniyat. Selain potensi akal, sejak awal manusia itu telah dibekali dengan fitrah beragama atau kecenderungan pada agama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan serta kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya ada fungsi dan tugas kehadiran manusia di dunia.
mendefinisikan bahwa manusia memiliki fungsi dan tugas sebagai khalifah di dunia, dengan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Selanjutnya, bagaimana potensi-potensi manusia harus dikembangkan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu manusia sebagai makhluk yang telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani, rohani, yaitu pendengaran, penglihatan, ada juga akal, roh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidup semenjak kelahirannya. Potensi bertuhan atau potensi beragama, potensi berpikir, potensi berbuat baik, potensi merusak atau membuat keburukan, dan potensi fisik dapat dibina dan ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan Islam harus mengembangkan komponen potensi manusia seperti roh, bertuhan, akal, jasad, emosi, akhlak, dan aspek masyarakat sosial. Baik, selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan untuk menyebarkan kebaikan sesuai dengan perintahnya. Kemudian manusia diciptakan itu untuk menjaga alam sekitar, karena di bumi ini tidak hanya ditinggali oleh manusia saja, namun juga makhluk lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya adalah manusia adalah makhluk yang sempurna. Di manakah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna? Nah, manusia adalah makhluk yang sempurna ini dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4, yang mana surah At-Tin ayat 4 ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna karena manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Sekian video bahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.